Ibu bapak dan saudara-saudaraku, mari kita persiapan untuk bersama-sama maju di dalam ibadah perjamuan kudus. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395 bait yang pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena kasih-Mu, karena pengorbananmu, karena cinta-Mu, Tuhan menebus kami sebagai umat-umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa. Kami akan bersama-sama maju di dalam ibadah perjamuan kudus. Bapa, sucikan hidup dan kehidupan kami dengan darah-Mu yang kudus. Saya berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Setiotomo STH yang akan melayani ibadah perjamuan kudus. Urapi pola pikirnya, bibir dan lidahnya, hati dan roh jiwanya. Tuhan berkati semuanya, dan kami semuanya siap membantu di dalam pelayanan ini. Bapa, datanglah di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Setiotomo menjadi saluran berkat bagi kami, sehingga perjamuan kudus pada hari ini benar-benar kami merasakan begitu hebat penderitaan Tuhan Yesus, dan kami menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut ibadah perjamuan kudus ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warga GKJW yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung pada hari ini akan dilayani perjamuan kudus tidak seperti biasanya, tetapi kita lakukan di rumah masing-masing yang dipandu melalui media sosial, tetapi tidak akan mengurangi kehikmatan dan kekusukan dari ibadah yang kita lakukan bersama keluarga kita. Manusia jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa menentang kehendak Allah. Hal ini mengakibatkan kematian bagi manusia. Selanjutnya, hidup manusia juga jauh dari kedamaian. Di mana-mana terjadi peperangan, perselisihan, kebencian, serta suasana kesedihan. Di seluruh dunia, umat manusia saat ini sedang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi, kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan karena berkenan mengangkat kembali manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Tuhan berkenan datang dan menyatakan diri sebagai manusia yang sejati dalam diri Yesus. Tuhan Yesus telah dikorbankan di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang kudus telah ditumpahkan sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Selanjutnya, tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan disediakan bagi kita yang dilambangkan dalam sakramen perjamuan kudus.
Perjamuan kudus merupakan sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memperingati kesengsaraan dan kematiannya. Artinya, Tuhan Yesus sendiri yang telah menguduskannya. Perjamuan kudus ini bagi umat miliknya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika kita menyambut panggilan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan dengan hati yang layak bagi Tuhan. Jemaat mempersiapkan diri. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung KPK 259 baitnya yang pertama. Jemaat, kita awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah kami dalam perjamuan kudus Jumat Agung kami lakukan dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sebagai dasar ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 dan 5 demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar ibadah perjamuan kudus pada saat ini, firman-Nya mengingatkan kembali kepada kita bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, kita dikuatkan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Namun kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melanggar perintah Tuhan. Kita sering menyakiti hati Tuhan, terlebih-lebih menyakiti hati sesama kita. Karena itu, mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, seringkali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami melanggar firman Tuhan. Kami melanggar perintah Tuhan untuk hidup dengan penuh kasih. Kami sering mengecewakan hati Tuhan. Kami sering berjalan menuruti kehendak kami sendiri, tidak menuruti kehendak Tuhan. Terlebih-lebih dari semuanya itu, kami juga sering menyakiti hati sesama kami. Kami sering membuat orang lain sedih karena apa yang kami lakukan. Di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini yang sedang menghadapi masalah, kami memohon, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Hapuskanlah segala pelanggaran kami. Sehingga akhirnya kami menjadi orang yang benar, menjadi orang yang suci,
sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dengan penuh kekudusan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, terima kasih atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang kami peringati bersama pada perjamuan kudus Jumat Agung hari ini. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Pasaman Kristen 261 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah kita Jumat Agung pada saat ini, tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini ada dua bacaan. Bacaan yang pertama terambil dari Yohanes 19, ayat yang ke-16b sampai 27. Dan bacaan yang kedua Ibrani 10 ayat yang ke-22 dan 23. Dan sebelumnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, di mana kasih-Mu tetap ada pada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini pula, kami boleh datang Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua yang membaca, yang mendengarkan, bahkan yang menyampaikan, boleh mengerti akan rahasia firman-Mu nanti. Tuhan kami berdoa, kalaupun saat ini banyak situasi-situasi yang tidak menentu, situasi yang sangat sering kali merasa takut, kami merasa khawatir, kami merasa sungguh tidak menyenangkan, tetapi kami percaya bahwa melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, nantinya kami akan boleh dilegakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Setia Utomo, yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan, untuk menguraikan kepada kami semuanya. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti rahasia yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami saat ini. Kami siap
untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-16b sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bacaan yang kedua, Ibrani 10 ayat yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 dan 5 demikian. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Itu merupakan suatu nubuat dari Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ini
bercerita tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan hamba yang menderita itu seperti yang dikatakan, bukan karena dia berbuat salah, tapi hamba yang menderita itu karena untuk penebusan banyak orang. Dan karena itu dalam masa Minggu Prapaskah ini, dalam Minggu Palmarum ini, kita diingatkan melalui bacaan tadi bagaimana pada waktu itu ketika Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang berteriak, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tetapi pada kenyataannya, pada akhirnya di hari Jumat Agung ini, justru tadinya mereka yang berkata, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sekarang mereka berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Nah, inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi, bagaimana di dalam penderitaannya itu justru membawa sukacita bagi banyak orang. Melalui penderitaannya ini kita diingatkan kembali. Ketika dalam bacaan ini tertulis di dalam ayat yang ke-24. Karena itu mereka berkata kepada seorang yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Di samping nubuat tentang hamba yang menderita, hambanya yang tadinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana, tetapi sekarang mereka mengatakan salibkan dia. Itu adalah nubuat yang pertama. Nubuat yang kedua adalah bahwa bagaimana jubah yang dipakai oleh Yesus, pakaian yang dipakai oleh Yesus itu ternyata juga dibagikan di antara para prajurit itu. Jadi ada dua nubuat ini yang digenapi. Yesaya hidup sekian ratus tahun sebelum Yesus disalibkan. Tetapi Yesaya memandang ke depan bahwa hamba yang menderita ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, dia telah rela mati untuk kita semua. Karena itu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, 23 berbunyi demikian. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengetahuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana melalui kitab Ibrani ini kita diingatkan untuk datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Dan akhirnya ketika pada saat ini kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan kembali di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa hamba yang menderita itu mati dan bangkit untuk kita semua, supaya kita dibenarkan
dan kita menerima kuasa, kita menerima kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Demikian pula yang tertulis di dalam kitab Roma berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kemenangan bagi kita semua ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani maupun kitab Roma mengingatkan kepada kita. Kita ini adalah para pemenang. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang menang. Dan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima bersama pada saat ini. Pada saat Tuhan berfirman, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, mengingatkan kembali kepada kita. Setiap kali kita menerima roti dan anggur, kita menerima tubuh dan darah Kristus pada saat ini. Kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Karena itu, tetaplah percaya, jangan khawatir, dan tetaplah bersandar akan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kiranya menjadi landasan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kita telah tersedia roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Karena itu, marilah kita bersama-sama sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan, kita akan bersama-sama menerima dengan penuh sukacita tubuh dan darah Kristus ini, kiranya menjadi sumber kekuatan kita sehari-hari.
Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Terimalah, dan majelis jemaat dipersilahkan untuk membagikan pada warga jemaat. Firman Tuhan berbunyi demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah. Demikian pula sesudah makan, Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah. Majelis jemaat, saya persilakan untuk membagikan kepada warga jemaat. Firman Tuhan berbunyi demikian, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan minumlah. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan yang mendasari persembahan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Dan untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, marilah kita menyanyikan KPK 265 ayat 1. Marilah kita mendoakan persembahan kita dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk itu jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sudah rela mati untuk kita manusia, Bapa yang adalah penguasa alam semesta ini, Bapa yang selalu menyertai dan mengasihi kami, Bapa yang juga adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bapa, pada saat ini kami umat-Mu memperingati hari kematian-Mu. Kiranya jadikan kami umat-Mu ini untuk dapat mampu mati bagi Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami berbagai macam masalah yang diakibatkan oleh virus corona COVID-19 yang telah mengakibatkan perekonomian negara tergoncang. Masyarakat menjadi khawatir dan gelisah. Kemiskinan terjadi di mana-mana, kematian berjatuhan di mana-mana ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mohon tolonglah dan kasihanilah kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami dalam seluruh program dan kegiatan dan rencana yang telah ditetapkan ya Tuhan. Mampukanlah kami umat-Mu dan pelayan-Mu untuk melaksanakan seluruh rencana kegiatan kami, agar tugas dan pelayanan kami boleh senantiasa seturut dengan kebenaran firman-Mu, dan nama-Mu senantiasa boleh dipermuliakan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mendoakan untuk seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu di seluruh dunia, dan khususnya jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Karangploso ini, yang mungkin pada saat ini sedang mengalami masalah, sakit penyakit ya Tuhan, yang sampai saat ini tidak kunjung sembuh. Tentu hal ini ya Tuhan membuat kami kadangkala menjadi frustasi dan kecewa. Ya Allah, pada saat ini juga mungkin di antara jemaat kami yang sedang mengalami masalah krisis keuangan. Ya Tuhan, tidak hanya masalah keuangan, dan mungkin juga di antara jemaat kami ya Tuhan
sedang mengalami masalah-masalah keluarga lainnya yang seringkali membuat kami menjadi kecewa dan putus asa dan bahkan semakin menjauh daripada Engkau. Ya Tuhan, jangan biarkan kami ya Tuhan bergumul dengan masalah kami ini ya Tuhan. Tetapi tolonglah kami dan bebaskanlah kami, mampukanlah kami untuk mengatasi semua masalah kami, sehingga membuat kami tetap selalu dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami di sorga yang adalah sumber berkat kehidupan kami, pada saat ini juga kami mendoakan persembahan yang sudah kami serahkan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah persembahan tersebut boleh dapat dipergunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah dunia ini, dan utamanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga usaha dan pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, sehingga selanjutnya kami semakin lebih memberkati dan juga semakin dapat berbuat yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami di sorga, inilah seluruh doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Karena itu, marilah kita undur dari meja perjamuan ini. Kita lanjutkan aktivitas kita dengan tetap memperhatikan dan mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kaisar yang mewajibkan kita untuk dapat mengurangi, memusnahkan wabah COVID-19 ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati setiap langkah kita. Karena itu, kita akan menerima berkat Tuhan, dan sebelumnya firman Tuhan berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Karena itu, kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi Kidung Pasamuan Kristen 269, bait yang pertama. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.